Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Grafika Komputer Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Albintani dengan NIM 24010200159. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Final Project Peta Spasial Perkotaan dengan Simulasi Jalur Kendaraan Menggunakan Algoritma Dijkstra. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menghasilkan jaringan jalan yang realistis serta menentukan jalur terpendek secara otomatis. Selain itu, diperlukan visualisasi lingkungan seperti gedung, taman, dan pohon agar peta terlihat lebih informatif. Berdasarkan permasalahan ini, kelompok kami membuat simulasi peta spasial perkotaan yang mampu menghasilkan peta secara prosedural dan mensimulasikan kendaraan yang bergerak otomatis menggunakan algoritma Dijkstra. Sebelum kita masuk ke baris kode, kunci utama dari performa simulasi ini adalah sistem multilayer. Kita menggabungkan tiga teknologi rendering sekaligus, HTML5 Canvas 2D untuk latar belakang dan bangunan yang butuh render massal, SVG skala vektor grafik untuk memastikan jalan raya tetap tajam saat di zoom, dan satu kanvas foreground untuk animasi mobil. Sekarang kita masuk ke bagian kode script JS-nya. Saya akan mulai dari bagian satu, yaitu konfigurasi global. Di sini kita menetapkan hukum fisika dan dimensi dasar dari dunia simulasi kita. Oke, dimulai dari map W dan map H. Ini diset dengan 1400 dan 1100. Ini adalah ukuran total dunia atau kanvas peta kita, bukan layar pengguna. Lalu ada roadway, menentukan lebar jalan utama. Angka ini menjadi acuan dasar untuk ketebalan garis jalan nanti. Lalu ada car speed, artinya mobil diatur bergerak sejauh 120 pixel per detik. Lalu ada num nodes dan num extra con, berturut-turut diatur 28 dan 14. Ini mengontrol kompleksitas kota, berapa banyak persimpangan yang akan dibuat dan berapa banyak jalan tikus ekstra agar rutenya bervariasi. Terakhir ada margin 80 sebagai zona aman agar tidak ada jalan yang terpotong di tepi peta. Nah, kita masuk ke bagian 2 yaitu state aplikasi. Ini adalah memori jangka pendek atau kondisi dinamis aplikasi kita yang terus berubah selama runtime. Nah, jadi di sini ada tiga kelompok variabel. Yang pertama itu ada struktur data graph. Kita melihat array, nodes, dan edges. Disinilah matematika graph diimplementasikan. Nodes menyimpan koordinat X dan Y dari setiap persimpangan. Edges menyimpan segmen jalannya, dan addlist atau daftar tetanggaan adalah kunci utama mengapa pencarian rute Dijkstra nanti bisa berjalan sangat cepat. Nah, sistem tahu persis dari node A bisa kemana saja tanpa perlu melakukan scanning ulang seluruh peta. Nah, variabel kedua itu adalah state animasi kendaraan. Nah, variabel kedua itu adalah state animasi kendaraan. Variabel anim running, car X, car Y, dan car angel. Variabel-variabel inilah yang melacak di mana koordinat mobil saat ini berada dan kemana arah hadapnya dalam satuan radian yang dihitung secara real time. Nah, lalu pada variabel state kamera dan interaksi, kita melihat variabel cam of X dan cam of Y. Variabel ini menyimpan data seberapa jauh pengguna menggeser peta dan berapa persen tingkat perbesaran peta saat ini. Di sini juga dibatasi skala minimum 0,25 dan maksimum 4,0. Peran bagian 2 ini menjaga sinkronisasi data tanpa state yang terpusat ini. Pergerakan mobil, rendering data, dan respon kamera akan saling tabrakan dan kehilangan arah. Nah, lanjut ke bagian 3, referensi DOM, jembatan logika ke visual. Bagian ini terlihat sederhana namun sangat krusial untuk performa. Di sini kita menangkap elemen-elemen HTML menggunakan dokumen get elemented by ID
dan menyimpannya ke dalam variabel JavaScript. Nah, perhatikan variabel bg_canvas, fg_canvas, dan route_svg. Ini mempresentasikan teknik 3 layer yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, bagi kanvas digunakan untuk menggambar elemen lingkungan statis seperti rumput, taman, dan ratusan gedung 3D. Nah, lalu ada road SVG adalah layer khusus berbasis vektor agar jalan tidak pecah atau buram saat diperbesar. Nah, FG Canvas digunakan untuk menggambar elemen dinamis yang direfresh tiap milidetik, yaitu rute jalan aktif, marker start atau end, dan animasi mobil. Peran bagian 3 di dalam sistem ini adalah efisiensi akses. Dengan menyimpan referensi DOM ini di awal, kita menghindari proses query selector yang mahal harganya bagi CPU saat animasi sedang berjalan. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu inisialisasi layar. Disinilah matematika koordinat mulai diterapkan untuk kenyamanan pengguna. Ada 4 fungsi utama di sini. Yang pertama itu adalah init layers. Fungsi ini bertugas memastikan BG Canvas, FG Canvas, dan route SVG memiliki ukuran resolusi pixel yang sama persis sesuai dengan konstanta global map W dan map H tadi. Tujuannya agar posisi objek di ketiga layar ini saling sejajar dan presisi, tanpa pergeseran sesenti pun. Di akhir fungsi, kamera langsung diposisikan tepat di tengah-tengah layar pengguna viewport. Lalu ada fungsi apply transform. Ini adalah inti dari fitur zoom dan pan. Fungsi ini menerapkan string CSS, transform seperti translate dan scale, sekaligus ke ketiga layar tadi. Mengapa lewat CSS? Karena kalkulasi pergeseran visual dilemparkan langsung ke GPU, sehingga pergerakan peta terasa sangat mulus tanpa lag. Nah, lalu ada fungsi klaim kamera. Ini adalah fungsi algoritma pengaman. Fungsi ini menghitung batas tepi peta. Peran sistem di sini adalah mendeteksi kalau pengguna menggeser peta terlalu jauh hingga melewati batas luar kota, posisinya akan dikunci agar tidak hilang dari layar. Nah, masuk ke bagian 5 yaitu generate map. Ini adalah mesin utama yang membangun tata kota kita secara prosedural dari nol setiap kali tombol ditekan. Baik, saya jelaskan alur kerjanya di dalam kode. Yang pertama itu reset state. Fungsi generate map pertama-tama akan menghapus seluruh data lama agar memori bersih. Lalu dua grid organik dengan jittering. Kita melihat perulangan berdasarkan calls sama dengan 6 dan rows sama dengan 5. Alih-alih membuat grid kotak yang kaku, kode kita menambahkan jitter X dan jitter Y secara acak melalui map random. Inilah yang membuat letak persimpangan jalan kita terlihat natural, layaknya tata kotak asli, bukan kotak matriks yang membosankan. Nah, bagian 3 adalah koneksi otomatis. Setelah titik dibuat, sistem otomatis menghubungkan antar titik secara horizontal, vertikal, dan menambahkan jalur diagonal acak untuk membentuk sirkuit jalan teratur. Nah, yang keempat adalah logika jalan lengkung kubik kurva Bezier. Ini bagian yang paling menarik. Fungsi add loop road mengambil dua node, menghitung vektor tegak lurusnya, dan menciptakan titik kontrol acak CP1 dan CP2. Melalui fungsi sampel curve, garis lurus tadi dipecah menjadi 60 titik. Sampelnya harus menggunakan rumus matematika. Nilai interpolasi inilah yang membuat jalanan di peta kita memiliki kelokan yang indah dan dinamis. Di akhir proses, sistem langsung menghitung panjang nyata jalan tersebut untuk keperluan rute Dijkstra nanti, lalu memanggil fungsi render visual. Nah, peran bagian 5 ini sebagai generator konten utama. Bagian ini mengubah angka acak menjadi sebuah struktur data kota terintegrasi yang siap digunakan oleh komponen navigasi dan grafis. Demikian penjelasan kode program dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Isra dengan NIM 2401020146. Jadi pada bagian saya yang saya kerjakan ini itu adalah sistem environment.
yaitu semua yang akan dilihat nanti di peta, selain jalannya itu sendiri seperti gedung-gedung dan pohon di pinggir jalan, semua itu adalah bagian saya. Nah, permasalahannya itu begini. Setelah nanti selesai generate jaringan jalannya, nanti area di antara jalan-jalan itu masih kosong. Jadi kalau kita langsung taruh gedungnya sembarangan, gedungnya itu bisa muncul di atas jalan. Itu masalah yang pertama. Lalu masalah kedua itu setiap kali nanti kita akan klik random map, sisi jalan akan berubah-ubah. Berarti posisi gedung dan pohon itu juga harus ikut berubah secara otomatis dan tetap tidak boleh nabrak dengan jalan yang baru. Lalu kita masuk ke masalah ketiga itu nanti semua ini harus digambar murni memakai Canvas 2D API. Jadi tanpa ada gambar atau aset eksternal sama sekali. Nah, di sini bisa dilihat pada saat kita klik random map, nah pohon dan gedungnya itu bisa langsung menyesuaikan secara otomatis. Ya, di sini saya akan menjelaskan sekarang bagaimana cara kerjanya dari sisi teknik grafika komputernya. Teknik pertama yang saya pakai yaitu namanya okupansi grid. Jadi konsepnya itu sederhana. Kita bagi seluruh area peta menjadi grid sel-sel kecil. Masing-masing nanti berukuran 4 kali 4 piksel. Tiap sel bernilai 0 kalau kosong dan 1 kalau sudah terpakai oleh jalan. Sebelum kita naruh gedung ataupun pohon, kita cek terlebih dahulu apakah area yang mau ditempati semuanya masih bernilai 0. Kalau ada satu sel aja yang bernilai 1, kita skip, maka nanti akan cari tempat lain. Nah, di sini pada program yang saya blok ini, dia itu kita buat array unit 8-nya, 1 bit per sel. Karena nilainya cuma 0 atau 1, maka memorinya itu nanti akan menjadi lebih efisien. Lalu tepi petanya nanti itu langsung ditandain sebagai terpakai supaya gedung tidak muncul di pinggir-pinggir peta dari program yang saya blok ini. Nah, ini bagian yang menariknya. Pada bagian ini, jadi untuk menandai area sekitar jalan, kita tidak pakai persegi, kita pakai lingkaran. Caranya itu dengan membandingkan jarak kuadrat. Kenapa kuadrat? Itu karena operasi kuadrat jauh lebih cepat dan akar kuadrat di dalam loop yang berjalan ribuan kali. Buffer jalannya itu 21 piksel, itu dari setengah lebar jalan 9 piksel ditambah buffer shadow 6 piksel, ditambah margin aman yaitu 6 piksel. Setelah grid terbentuk, kita di sini punya dua fungsi pendamping. Yang pertama itu function react free. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk mengecek apakah ada suatu area yang masih kosong. Kita nanti akan mengkonversikan koordinat pikselnya ke dalam koordinat grid lalu di-scan semua sel dalam area itu. Kalau ada satu sel yang bernilai 1, maka akan langsung return false pada program yang saya blok ini. Setelah objek berhasil ditempatkan, kita akan memanggil function map_rect dipanggil untuk menandai area yang sudah terpakai. Jadi di sini ada parameter path, yaitu untuk menghitung jarak minimum antar objeknya. Di sini kita gedung menggunakan path-nya itu 3 dan pohon itu path-nya 1 karena dia lebih kecil. Nanti dua fungsi ini makrek dan refree akan dipanggil selalu berpasangan. Nanti akan dicek dulu memakai function refree. Kalau oke, nanti baru akan ditandai oleh function markrect.
Sekarang kita masuk ke teknik menggambar gedung. Di sini kita menggunakan function draw building. Nah, ini tuh untuk menggambar semua gedung berlapis menggunakan fill React. Jadi nanti tidak ada gambar atau file eksternal sama sekali. Jadi layar pertama itu ada bayangan tipis. Itu akan membuat kotak hitam semi transparan digeser 2 piksel ke kanan dan 2 piksel ke bawah. Itu yang akan membuat dia terlihat lebih realistis. Lalu ada layar kedua, itu bagian temboknya. Nah, nanti warna gedungnya itu kita menggunakan format HSL, yaitu Hue, Saturation, dan Lightness. Hue-nya kita pakai acak di rentang 220 sampai 280. Nah, itu rentang warnanya itu biru ke ungu. Ya, jadi kita kenapa menggunakan HSL? Karena kita nanti bisa atur kecerahan dan saturasi secara terpisah. Jadi, dinding bisa lebih gelap dari atap dengan mudah tanpa dihitung ulang warnanya. Lalu di sini ini ada layar ketiga yaitu jendela. Jadi setiap jendela nanti mempunyai 65% kemungkinan menyala. Yang menyala itu bisa berwarna putih kebiru-biruan seperti lampu neon atau kuning seperti lampu pijar. Nah, yang nah, yang 35%-nya itu akan menjadi gelap. Ini berarti menandakan dia tidak menyala lampunya. Itu supaya gedungnya itu memiliki banyak variasi dan agar tidak monoton. Selanjutnya itu ada detail atapnya. Nah, di sini tuh nanti pada detail atap ini seperti yang bisa dilihat. Jadi, pada gedung yang cukup besar akan mendapatkan salah satu detail atap ini, yaitu secara acak itu ada tangki air, ada antena, dan ada panel AC ketika gedungnya cukup besar. Lalu ada juga pintu, dan pintu ini dia nanti akan selalu ada di tengah ketika gedungnya sekali lagi itu cukup besar. Ketika gedungnya kecil, dia tidak akan mendapatkan pintu. Selanjutnya itu ada function draw background. Jadi function ini itu berfungsi untuk mengatur urutan pemanggilan dari semua function yang telah saya jelaskan tadi. Urutan render di kanvas 2 dimensi ini itu sangat penting karena nanti setiap layarnya akan menimpa layar sebelumnya. Jadi urutannya itu ada 4 langkah. Yang pertama itu nanti akan membuat base tanahnya dulu dengan berwarna hijau tua. Lalu kedua itu nanti akan ada membuat taman gitu. Dia akan berwarna semi transparan gitu hijaunya di area kosongnya. Lalu ketiga itu gedungnya. Jadi nanti gedungnya tuh akan bertumbuh di setiap slot kosong. Nanti sistem akan mencoba memperbesar gedung satu slot sekaligus selama function dari rect free-nya itu masih bernilai return true. Lalu keempat itu adalah pohonnya. Nanti akan ditempatkan dengan 3 cara, yaitu nanti di pinggir jalan, di area yang kosong, dan pohonnya akan menjadi kecil, acak. Lalu ada satu hal penting juga di sini, nah, nanti itu pohonnya itu akan berbeda-beda. Ini tuh untuk memastikan kalau peta yang di render itu sama saat diulang. Tapi hasilnya itu selalu identik. Tapi kalau peta baru di generate, angka seednya itu juga ikut berubah. Jadi objeknya itu beda semua. Function selanjutnya itu ada draw tree. Jadi function ini itu akan menggambar pohon dengan 4 lapisan fill style. Nah, warnanya itu makin terang dari bawah ke atas. Itu teknik shading sederhana untuk mensimulasikan pencahayaan dari atas. Cahaya matahari mengenai pucuk lebih terang, bagian bawah lebih teduh. Ini parameter size-nya itu bisa membuat pohon digambar dalam ukuran 4 sampai 10 piksel. Lalu di sini ada
function is close to roads. Nah, function ini tuh dipanggil saat menaruh pohon di pinggir jalan. Jadi logikanya itu begini. Pohon di pinggir jalan itu kan bagus, tapi kalau terlalu dekat ke persimpangan, itu jalannya jadi kelihatan sempit dan berantakan. Jadi, pohon hanya boleh ditaruh kalau jaraknya masih dalam batas wajar dari jalan, tapi tidak terlalu mepet ke persimpangan. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kode ini muncul dalam bentuk fitur. Jadi fitur utama yang terhubung langsung ke bagian saya itu adalah fitur random map. Nah, jadi saat tombol random map ini diklik, ya, dia pertama nanti akan menggenerate map jalan untuk membentuk jaringan jalan yang baru. Lalu function draw background saya itu dipanggil dan di dalamnya ada build occupancy grid yang dijalankan ulang dari nol pakai data jalan yang baru. Hasilnya, gedung dan pohon secara otomatis menyesuaikan posisi dengan jalan yang baru dan tidak pernah akan menumpuk di atas jalan. Seperti yang bisa dilihat ini, jadi tidak ada yang menumpuk di atas jalan ini. Nah, kalau kita zoom gedung yang besar seperti yang bisa dilihat di sini, ini tuh yang saya bilang tadi, yang ada pintu dan detailnya gitu untuk gedung yang besar. Kira-kira seperti ini hasilnya pada tampilannya. Oke, jadi itu tadi bagian saya ya. Jadi intinya itu, saya pakai occupancy grid untuk collision detection-nya. Lalu canvas 2D API untuk menggambar semua objek secara prosedural. Dan seed random untuk memastikan hasilnya tetap konsisten. Semuanya murni menggunakan teknik grafika komputer. Tidak ada library khusus yang dipakai untuk bagian environment ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andika. Baiklah, selanjutnya saya Andika Dwi Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan kontribusi saya pada proyek grafika komputer kali ini, yaitu yang bagian pertama itu adalah bagian 7, yaitu merender layer SVG rods. Yang dimana di sini saya bertugas untuk membuat function draw road SVG, yang dimana function ini itu berfungsi untuk merender seluruh jaringan jalan yang menggunakan SVG agar tetap tajam, maupun di zoom secara diperbesar maupun diperkecil. Nah, function ini itu memiliki cara kerjanya, yaitu yang pertama itu adalah wild.svg first child, yang dimana function ini itu bertugas untuk menghapus semua elemen SVG saat peta digenerate ulang. Selanjutnya itu ada membuat group layer membuat group layer, yaitu dari const gshadow sampai const gnos ini, yang dimana pada tiap cons ini memiliki bagiannya masing-masing, yaitu dari cons G shadow itu berfungsi untuk membuat bayangan, dan cons G aspal itu berfungsi untuk membuat aspal, dan cons G lines itu bertugas untuk membuat garis tengah, dan cons G nodes itu bertugas untuk membuat titik persimpangan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi cons D sama dengan S to SVG pad, yang dimana fungsi ini itu setiap edge itu akan dikonversi menjadi SVG pads, yang kemudian kita akan membuat bagian-bagian tadi yang di atas ini dari const G shadow ini kita akan buat di sini. Yaitu yang pertama kita akan membuat bayangannya terlebih dahulu sesuai seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat aspal utamanya. Setelah membuat aspal utamanya, kita akan membuat tepi jalan atau trotoarnya. Dan setelah kita membuat trotoar, kita akan membuat garis tengah putus-putusnya. Dan yang terakhir itu kita akan membuat persimpangan atau lingkaran kecil yang ada tiap node. Jadi ke grup layer yang di sini kita rinciin lagi pembuatannya di sini seperti apa maunya. Selanjutnya kita masuk ke implementasinya langsung, ke outputnya. Output dari yang terlihat di sini itu kan pada peta itu terlihat jaringan jalan tuh yang berwarna abu-abu gelap yang menghubungkan seluruh simpul kota.
Nah, dengan ini jalan itu akan terbentuk lurus dan melengkung dan terdapat juga garis tengah putus-putus. Dan semua jalan yang saling terhubung ini melalui knot atau lingkaran hitam kecil. Ya, seperti ini. Jadi semua jalan itu terhubung melalui bagian ini. Pada output ini, fungsi dari draw rod SVG itu digunakan untuk seperti yang dijelaskan tadi, dia itu akan menggambar seluruh jaringan jalan kota menggunakan SVG, yang kemudian jalan ditampilkan dalam bentuk pad, sehingga tajam saat di zoom dan diperbesar itu, dia bakal tetap tajam dan nggak akan eh, berubah lah, tuh seperti itu. Dia nggak akan ngeblur atau apapun itu. Dan garis putus-putus yang di tengah itu dibuat untuk memberikan tampilan yang merupai jalan raya pada umumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi X to SVG pad, yang dimana fungsi ini tuh berfungsi untuk mengubah data X graph menjadi format pad SVG. Nah, seperti ini tuh ada untuk format jalan lengkungnya di sini, yang dimana return M, N, A, bla 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 sampai C dan C ini itu untuk bentuk jalan lengkungnya, yang dimana M ini sebagai move to dan C itu sebagai cubic Bezier curve, yang dimana fungsi ini tuh berfungsi untuk membuat jalan yang melengkung. Sebenarnya ada jalan lurus, yaitu pada fungsi di bawahnya itu return M, dan sini ada L-nya juga, yang dimana M itu sebagai titik awal dan L itu sebagai line to atau jalan lurusnya, sehingga fungsi ini tuh berfungsi untuk membuat jalan yang lurus. Selanjutnya kita masuk ke outputnya. Kita masuk ke outputnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke outputnya. Nah, di sini kan kita terlihat jalan tersebut itu tuh statis karena tetapi itu dia dibentuk dari MC. Nah, ini untuk jalan yang melengkung seperti ini tuh, dia terbentuk dari fungsi yang MC tadi, dan jalan yang lurus itu dia menggunakan ML. Nah, ini kan seperti ini nih, jalannya melengkung banget ini. Nah, itu menggunakan fungsi yang MC. Sedangkan jalannya yang lurus itu dia menggunakan fungsi ML. Nah, jadi output dari fungsi SVG pad itu adalah bentuk ruas jalan yang terlihat pada peta ini. Terus fungsinya itu mengubah data grab itu menjadi pad SVG, sehingga jalan itu dapat terbentuk lurus maupun melengkung sesuai dari generate kita. Jadi generate random map kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke function SVGL. Yang lebih tepatnya, function ini tuh sebenarnya walaupun nggak kelihatan outputnya, kelihatan, tetapi dia itu memiliki fungsi yang cukup signifikan lah. Jadi SVGL ini memiliki fungsi itu membuat elemen SVG itu lebih dinamis kelihatannya. Mungkin kalau dari yang bisa dibilang, jadi dia ini itu sebagai fungsi bantuan itu agar elemen SVG itu dapat diproses secara singkat objek-objeknya. Jadi kita langsung masuk aja ke outputnya. Kita masuk ke outputnya. Langsung masuk aja ke outputnya. Nah, ini ketika kita random map seperti ini, dia tuh nggak bakal banyak membutuh waktu. Jadi jadi kayak jalannya ini seperti garis putus-putusnya, itu kan dia nggak bakal makan waktu yang banyak. Jadi lebih tepatnya SVGL itu tadi, walaupun memang bisa dibilang eh, gimana ya, bisa dibilang dia itu tidak memiliki dia tuh fungsi yang singkat, tetapi memiliki makna yang
baguslah untuk codingan ini. Nah, jadi lebih tepatnya SVGL itu agar peta ini nih seperti jalan, garis putus-putus, cetak serta persimpangan ini tuh kelihatan dinamis. Dan dalam merendernya juga, dia itu akan tidak membutuhkan proses yang lama. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Fungsi yang secara tepat saya buat itu ada bagian 8, itu ada render layer FG atau foreground. Itu ada pad, mobil, dan marker. Nah, pada bagian ini tuh terdapat function draw foreground. Draw foreground ini lebih tepatnya itu dia itu menggambar objek seperti jalur kendaraan, marker start, marker end, mobil. Nah, di dalam foreground ini juga dia itu ada fungsinya lagi. Dia itu ada hmm, CTX Clear Rect. Nah, CTX Clear Rect ini itu dia itu menghapus frame lama. Jadi saat kita ngerender nih, dia itu nggak bakal menumpuk gambarnya. Jadi dia akan mendapat gambar yang baru. Selanjutnya itu ada fungsi CTX Move to. CTX Move to ini merupakan fungsi untuk menggambar jalur kendaraan. Yang kemudian seluruh titik jalur itu bakal dihubungkan dari CTX Move to ini. Nah, selanjutnya itu ada CTX Stroke Style. CTX Stroke Style ini itu untuk membentuk apa ya bisa dibilangnya warna lah, untuk warna atau style pada outputnya nanti. Dan selanjutnya itu ada CTX Line Width. CTX Line Width ini dia itu untuk menentukan ketebalan jalurnya. Yang selanjutnya itu ada menggambar marker, yaitu untuk jalur kita jalur kita start dan end. Nih, ini tuh fungsi ini tuh dia itu untuk fungsi. Nah, jadi if start ini sama dengan nol dan if end tidak sama dengan nol. Ini tuh dia itu membuat gambar marker start dan marker end lah. Jadi biar lebih jelas. Sebenarnya itu ada fungsi untuk menggambar mobil. Nah, menggambar mobil itu, nah di sini, nah ini merupakan fungsi untuk menggambar mobil. Tuh, dia tuh if post ready, draw car, CTS, car X, car Y, dan car angel. Itu untuk menentukan dari lebar, tinggi, dan angelnya seperti apa. Jadi bisa dibilang juga the foreground ini itu digunakan untuk menggambar seluruh objek yang dapat berubah secara real time seperti hasil dari pencarian rute, marker titik awal dan titik akhir, serta animasi mobilnya. Nah, lebih enaknya lagi kita langsung masuk ke outputnya. Kita masuk ke outputnya terlebih dahulu. Oke, kita transisi. Nah, di sini kan ini terdapat outputnya nih. Yang dimana pada gambar itu kita melihat jalur-jalurnya dari warnanya itu seperti apa, ya kan? Misalnya itu ada marker merah dan marker kuning. Sabar ya. Kita random position. Nah, di sini tuh. Di sini kan kita dapat melihat ini marker merah dan marker kuningnya. Nah, marker merah ini dia itu sebagai start dari mobil ini berjalan. Misalnya itu ada marker kuning. Yang marker kuning ini merupakan dari untuk N-nya itu. Jadi untuk tujuan dari pergerakan mobil tersebut. Dan ini yang biru ini, seperti yang bilang tadi itu adalah fungsi pada style tadi. Ini warna cian. Nah, selanjutnya itu semuanya ini tuh digambar oleh draw foreground. Nah, kan tadi itu ada fungsi untuk membuat mobil. Nah, seperti ini. Intinya mobil dari tadi itu terbuatnya seperti ini jadinya. Kan karena, nah tuh seperti itu. Dari segi angle-nya dan tinggi, panjang serta lebarnya itu kelihatan. Jadi, lebih jelasnya lagi, itu seperti yang tadi saya bilang, fungsi draw foreground ini menggambar seluruh objek yang bersifat dinamis di atas peta. Jadi, hasil pencarian rute dan
titik awal dan titik tujuan dari kendaraan itu tuh dapat berjalan. Nah, oke. Selanjutnya itu kita masuk ke function yang lebih dalamnya lagi dari atas tadi yang kayak marker, terus mobil. Nah, ini kita masuk ke function yang untuk mendeklarasikan kayak warna, bentuk, dan lain-lainnya. Untuk stylenya lah. Nah, di sini itu ada fungsi draw marker untuk menampilkan marker start dan marker end. Yang pertama itu ada ctx.art. Ctx.art ini berfungsi itu untuk membuat lingkaran. Selanjutnya itu ada cons R. Cons R ini itu untuk radius. Jadi kayak kita peta. Misalnya kita membuat peta ini. Jadi di ujung dari petanya itu akan membulat akan membentuk bulatan seperti yang kita mau. Selanjutnya itu ada warna marker. Warna markernya ini kan itu warna markernya. Nah, warna markernya ini kan di situ menggunakan warna merah. Dan N untuk marker startnya itu menggunakan warna merah dan marker N-nya itu menggunakan warna kuning. Nah, lebih tepatnya bukan warna kuning sih untuk marker N-nya ini. Marker N-nya ini menggunakan untuk warna kuning ke oren-orenan. Nah, selanjutnya itu ada ctx.filltext. Ctx.filltext ini untuk menampilkan huruf seperti yang nanti kita jelaskan di output. Dia tuh akan menampilkan huruf start, S, dan E atau N. Jadi lebih tepat itu marker itu digunakan untuk menandai not awal dan not tujuan. Jadi lebih rincinya lagi. Dan marker yang bentuk lingkaran warna merah dengan label S dan untuk start dan E-nya itu untuk N. Sehingga itu pengguna itu dapat lebih jelas lah mana ini awalnya dan mana tujuannya. Langsung kita masuk saja ke outputnya. Kita masuk ke outputnya, kita transisi. Nah, kita masuk ke output. Nah, di sini saya jelasin lagi. Sini kan kelihatan tuh. Di sini tuh menggunakan warna merah, yaitu untuk startnya dan N-nya itu menggunakan warna kuning keoren-orenan. Nah, pada gambar itu marker merah itu berada di kiri bawah. Enggak sih, lebih tepatnya itu dia tergantung kita mau buat kayak mana. Dia bakal tuh random position bisa jadi startnya dari kanan, bisa jadi startnya dari kiri. Nah, jadi output dari draw marker ini tuh sebagai penanda lokasi awal dan tujuan aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke function wrong red pack. Nah, wrong red pack ini masih tetap di mobil, jadi itu berfungsi untuk lebih tepatnya agar mobil itu lebih kelihatan realistisnya dari bentuk bodi mobilnya, atap mobilnya, serta kaca mobilnya. Jadi lebih tepatnya fungsi round pack ini itu cuma untuk membuat bentuk persegi panjang dengan sudut melengkung menggunakan quadratic curve tool. Nah, ini quadratic curve tool. Ini untuk membentuk bodi-bodinya lah, lebih presisi. Dengan cara ini tuh, nah seperti yang bilang tadi, mobil itu bakal kelihatan lebih realistis. Nama saya Muhammad Haisal Alfarizi dengan NIM 2401020148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi video yang telah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian 10 yaitu Dijkstra Pathfinding di source code yang telah saya buat. Kita scroll, kita cari ke function Dijkstra start node ID dan end node ID. Dan kita lihat di bawah di bagian ini cons new this maker ini dan sampai ke bawahnya. Jadi bisa dibilang ini semua itu. Jadi setiap jalannya itu memiliki nilai panjang yang disimpan pada edge length. Yang ini.
Jadi algoritma itu akan membandingkan seluruh kemungkinan rute dan memilih jalur jalur dengan total jarak yang paling kecil. Kemudian rekonstruksi jalur yang masih di dalam fungsi ini juga. Nah ini, seperti yang ada di penjelasan di sini, yaitu ini untuk membuat atau melakukan rekonstruksi jalur edge dari end ke start, lalu kembali lagi. Jadi setelah node tujuan itu ditemukan, sistem melakukan backtracking menggunakan parent map ini untuk menyusun kembali jalur dari tujuan menuju titik awal. Kemudian kita masuk kepada function build path points, edge path. Oke, output yang didapatkan dari Dijkstra itu jadi masih berupa daftar edge. Jadi saya mengubahnya jadi kumpulan titik koordinat yang nantinya digunakan untuk animasi kendaraan. Kemudian function start animation. Di sini. Jadi ya ini function start animation ini tuh jadi supaya sehabis jalurnya berhasil ditemukan, fungsi ini digunakan untuk memulai animasi kendaraan dari awal menuju titik tujuan. Kemudian di bagian ini function pause animation, stop animation, dan anim loop. Ini ya sesuai namanya aja. Jadi start animation itu untuk memulai. Function pause ini untuk mempause animasi seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi. Ini untuk menstop animasi dan anim loop ini untuk supaya fungsinya itu berjalan terus-menerus menggunakan request animation frame. Mana request animation frame? Nah, kemudian setelah function start animation tadi ada function pause animation, stop animation, dan anim loop. Jadi ya fungsinya sebenarnya kurang lebih sama aja. Seperti maksudnya bukan sama antara start, pause, dan lain-lain, tapi sesuai dengan namanya. Itu pause untuk mempause animasinya, stop untuk menstop animasinya, dan anim loop timestamp. Di fungsi ini tuh berjalan terus-menerus dan bertugas memperbarui posisi kendaraan pada setiap frame. Kemudian di cari aja. Oke, ini picker angle ini. Jadi sudut kendaraan itu ini penjelasan adalah sudut kendaraan itu dihitung menggunakan fungsi atan 2 sehingga kendaraan selalu menghadap ke arah jalur yang sedang dilalui. Oke, sekian penjelasan codingannya dari saya. Terima kasih. Jadi demonstrasi yang akan saya lakukan yaitu mencoba seperti fitur random map, fitur random position, kemudian start yang akan berubah menjadi pause ketika kita klik start nanti. Kemudian ada reset juga. Oke, akan kita mulai aja. Langsung yang pertama itu ada fitur random map. Jadi kita klik, nah otomatis akan mengenerate map yang ada di sini. Dan peta juga bisa kita drag ya, dan bisa zoom in, zoom out juga. Oke, jadi di fitur random map ini, sistem itu jadi menghasilkan peta perkotaannya secara otomatis.
Jadi pas ditekan, aplikasi itu membuat susunan jalan dan not baru secara acak. Jadi peta yang dihasilkan itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Jadi simulasi ini tuh nggak hanya pakai satu peta statis, tapi bisa menghasilkan berbagai variasi peta secara dinamis. Kemudian kita coba random position. Jadi random position ini tuh menentukan posisi awal dan tujuannya secara acak. Kita cari. Nah, ini dia. Kita dapat di sini. Kita coba random position lagi. Dia otomatis berubah. Coba lagi. Jadi dia akan terus berubah posisi start dan finishnya ketika kita klik. Jadi ya begitu. Fitur random position. Kemudian start animation. Jadi start animation itu untuk memulai simulasi pergerakannya. Jadi setelah titik awal itu dan tujuan itu ini sudah didapat di tahap ini ketika kita klik start, sistem akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antara titik awal dan tujuan. Jadi kita coba aja di sini. Nah, dia berjalan seperti itu ya. Terus kemudian misal kita random position lagi, kita start lagi. Dan ini ada fitur pause juga. Jadi fitur pause ini ya seperti namanya, itu menghentikan proses animasi sementara tanpa menghilangkan data jalur yang udah dihitung. Di fitur ini eh, bisa dibilang, jadi kita tuh dapat mengamati posisi objek atau melakukan analisis terhadap jalur yang sedang ditempuh. Kemudian zoom in, zoom out. Nah, peta ini juga bisa di zoom in, zoom out. Kemudian bisa di drag and drop juga. Drag and drop. Bisa di drag juga mapnya. Tidak bisa di drop. Oke, sekian presentasi dari saya yang melakukan demonstrasi pada aplikasi kami mengenai fitur random map, fitur random position, fitur play, pause, dan reset juga. Kemudian zoom in, zoom out, dan juga drag mapnya. Jadi peta ini tuh sedikit penjelasan lagi dari saya. Peta ini dibangun secara prosedural. Jalur dicari menggunakan algoritma Dijkstra dan mobil bergerak mengikuti jalur terpendek yang telah ditemukan. Proyek ini berhasil menggabungkan teknik graph generation, occupancy grid, collision detection, SVG rendering, procedural generation, dan algoritma Dijkstra untuk menghasilkan simulasi peta perkotaan yang interaktif. Demikian presentasi dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kurang, dan lain sebagainya. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.